Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau membahas film yang bikin kalian tersentuh deh. Apalagi acting para pemainnya di sini the best banget. Film ini berjudul Eva 2023. Daripada kalian penasaran, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Berlatar di ruang interogasi, terlihat seorang anak laki-laki bernama Michael secara sukarela memberikan pernyataan di depan detektif dan pengacara terkait kasus ibunya. Detektif memperingati bahwa pernyataannya ini akan direkam untuk digunakan di pengadilan nanti. Michael tahu akan hal itu dan dia sangat siap menceritakan semuanya secara detail, karenanya ini yang ia harap bisa membantu ibunya. Ibu Michael yang bernama Eva adalah seorang pengacara. Hari itu, Eva menjadi pengacara terdakwa, di mana si terdakwa ini melakukan kekerasan terhadap istrinya saat mantap-mantap. Namun bukti-bukti yang ada sama sekali tidak mengarah ke pelaku, justru ke si korban. Eva pun dengan mudah membolak-balikkan situasi, sehingga kliennya bisa bebas tanpa syarat. Meskipun kasusnya ia menangkan dan mendapat bayaran mahal, anehnya Eva nampak emosi. Di tempat lain, Michael yang baru pulang sekolah terlihat bete. Dia cerita kalau ujian biologi tadi gagal lagi dan itu bikin Michael sangat putus asa. Mendengar keluhan Michael, bibinya yakni Ellie menyemangati Michael dengan mengusulkan agar Michael minta diajarin ibunya saja soalnya Eva suka membaca buku biologi. Ide yang bagus, Michael pun langsung menemui Eva. Di situ Michael menceritakan semua masalah dirinya. Awalnya Eva setuju ngajarin Michael dan bahkan dia bangga kok dengan kegagalan Michael. Tapi besoknya perkataan Eva mendadak berubah. Dia marah akan kegagalan Michael. Tentu saja itu bikin Michael bingung. Tingkah Eva ini memang suka berubah-ubah karena sebenarnya Eva memiliki kepribadian ganda. Dan keesokan harinya Eva kembali menjadi pengacara terdakwa. Lantaran Eva kini sudah menjadi pengacara terkenal yang bisa membebaskan kliennya meskipun dia tahu kliennya ini jelas-jelas bersalah. Kasus kali ini si terdakwa telah melakukan kekerasan dan pemaksaan mantap-mantap terhadap istrinya yang baru saja melahirkan, sehingga banyak luka-luka di tubuh si korban. Namun seperti biasa, Eva berhasil memenangkan kasus itu, sementara korban hanya bisa menangis menerima keputusan hakim. Setelah kasus itu selesai, malamnya Eva tiba di garasi membawa box merah yang secara bersamaan Michael muncul. Michael beralasan sedang mencari angin. Dengan raut wajah yang dingin, Eva menyuruh Michael ikut masuk ke garasi. Di dalam, Michael heran melihat banyak plastik. Michael juga penasaran box merah yang Eva bawa. Otomatis Michael bertanya. Pertanyaan Michael bikin Eva risih sehingga Eva mengusir Michael. Michael marah, dia langsung menemui bibinya, meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi dengan ibunya. Karena Michael merasa akhir-akhir ini ibunya terlihat aneh. Ellie yang hanya diam saja membuat Michael terpaksa mencari tahu sendiri. Saat yang lain sudah tidur, Michael diam-diam masuk ke ruang kerja ibunya. Di situ Michael menemukan dokumen hasil pemeriksaan ibunya ke psikiater. Lantas besoknya sepulang sekolah, Michael langsung menuju rumah psikiater bernama Salina. You have to know this. Michael memperkenalkan diri bahwa dia anaknya Eva dan meminta Salina untuk memberitahu apa yang dialami ibunya. Namun sayangnya Salina tidak bisa memberitahu apapun terkait pasiennya itu. Tidak adanya informasi yang didapat, Michael memutuskan untuk diam-diam membuntuti ibunya pakai CCTV robot canggih miliknya. Di situ terlihat ibunya membawa masuk seorang pria ke garasi. Ternyata pria itu adalah klien Eva yang pertama. Rupanya Eva sengaja membantu kliennya bebas supaya Eva bisa menghukumnya sendiri. Entah kenapa Eva melakukan itu. Eva mulai menyiksa pria tersebut dengan memberi minum air kimia. Setelah pria itu tewas, Eva membersihkan semua tanpa meninggalkan jejak satupun. Singkat cerita, Michael kembali melihat video semalam. Michael hanya tahu ibunya membawa pria, tapi dia tidak tahu kejadian di garasi. Tiba-tiba Eva datang menghampiri. Sambil main catur, Eva dan Michael mengobrol sangat serius. Namun di tengah obrolan, penyakit Eva kambuh.
Melihat ibunya seperti itu, Michael tidak bisa berkata-kata. Di malam hari, Eva dan Ellie berbincang di balkon membahas masa lalu saat mereka pertama kali belajar silat. Waktu itu Eva bertarung. Awalnya dia lemah, tetapi mendadak Eva bisa mengalahkannya hanya sekali pukulan. Dan dari situlah jiwa kekerasan tumbuh di dalam diri Eva. Maka tak heran Eva bisa sangat kejam menyiksa korban-korbannya. Di malam itu juga Eva sudah membawa klien yang kedua. Eva menyiksanya dengan secara perlahan, namun tanpa Eva sadari aksi itu dilihat Michael lewat CCTV. Tidak lama kemudian Ellie muncul yang langsung menghajarnya dan mereka berdua membunuh pria tersebut. Jasad pria itu dipotong menjadi beberapa bagian dan dilenyapkan dengan dibakar. Di luar ada Michael. Ketika dia masuk, Michael tidak menemukan apapun. Tiba-tiba Eva muncul dari belakang memergoki Michael. Di situ Eva mengusir Michael, yang jelas bikin Michael marah. Michael sudah tahu ibunya memiliki kepribadian ganda, tapi Michael tidak suka jika Eva dan Ellie merahasiakan apa yang terjadi di garasi. Sikap Michael seperti itu membuat diri Eva bergejolak. Eva tak ingin Michael tahu apa yang ia lakukan selama ini. Eva jadi semakin stres. Eva berteriak, di mana teriakannya itu membuat Ellie dan Michael datang. Michael mencoba menenangkan Eva. Dia sadar semua yang terjadi bukan salah Eva, dan Michael tetap mencintai ibunya apapun yang terjadi. Kembali ke ruang interogasi. Di situ detektif memberikan foto laki-laki paruh baya. Michael pernah melihat pria itu dibawa ibunya. Sebelum kejadian, waktu itu Michael, Ellie, dan Eva berkumpul di kolam renang. Michael melihat Eva membawa dokumen laki-laki paruh baya itu. Michael yakin laki-laki itu akan menjadi korban Eva selanjutnya. Dan benar saja, malamnya Eva menculik pria tersebut dan menyiksanya sampai tewas. Dengan semua apa yang ia lihat, Michael masih belum tahu apa tujuan ibunya menyiksa orang-orang tersebut. Michael meminta Ellie untuk sama-sama segera menghentikan ibunya. Namun Ellie malah tidak merespon, sehingga Michael pergi dan dia kembali masuk ke garasi. Michael sangat marah, lagi-lagi tidak menemukan apapun di garasi. Ya memang jasad-jasad itu sudah dilenyapkan dengan dibakar. Di tempat yang sama, kebetulan ada Ellie dan Eva sedang mengobrol serius. Michael menguping percakapan mereka melalui robot canggihnya. Di situ akhirnya mulai terungkap. Eva seringkali diperkaos ayahnya sendiri sampai hamil, sementara Ellie diikat di kursi hanya untuk menyaksikan aksi kekejaman ayahnya. Ellie sebagai kakak selalu ada untuk Eva, bahkan saat Eva mau melahirkan, Ellie membantunya. Anak itu adalah Michael. Setelah Eva melahirkan, ayahnya ingin kembali memperkaos. Ellie yang sudah muak dengan tega membunuh ayahnya sendiri, lalu mengubur jasad ayahnya itu di halaman belakang. Sekarang sudah jelas, Eva dan Ellie menyiksa orang-orang kejam sebagai bentuk balas dendam atas traumatis yang dialami mereka dulu. Mereka tidak melakukan ini hanya untuk kepentingan pribadi saja, tetapi untuk keadilan. Eva yang merasa ini semua sudah cukup ingin berhenti, apalagi sekarang Michael sudah mencurigai mereka. Tetapi hal itu dibantah Ellie, dia ingin terus melanjutkan. Perbedaan pendapat itu bikin mereka berkelahi. Sebelum Eva dibunuh, Michael menghentikan Ellie, namun dirinya malah dibuat pingsan. Seperti itulah cerita Michael. Detektif dan pengacara turut prihatin dengan apa yang dialami keluarga Michael. Kemudian Eva dan Ellie berada di ruang sidang. Menurut kasus yang terungkap, setelah memeriksa hasil seluruh bukti, hakim memutuskan bahwa Ellie bersalah dan dihukum gantung mati. Sementara Eva ditempatkan di institusi kesehatan mental. Lantaran selama Eva melakukan kejadian, Eva dalam keadaan tidak sadar. Setelah keputusan itu, Ellie sangat emosi dan marah. Dia menyesal telah membantu Eva selama ini. Ellie pun dibawa pergi. Di situ penyakit Eva kembali kambuh. Dia berbicara kepada Michael bahwa dia sangat mencintai Michael dan terima kasih telah menyelamatkannya.
Lalu film pun sudah selesai. Nah, itulah alur cerita film dari Eva. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.